Fungsi dari HECRAS itu yaitu analisa key teoritis terhadap key lapangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Tarik. Sudah lama tidak membuat video, mudah-mudahan bisa kembali menebar manfaat dari video tersebut untuk teman-teman yang jurusan sipil, juga terutama di bidang hidrologi, yang mana tujuannya nih untuk memudahkan apakah itu skripsi, penelitian, atau perencanaan dan hal lainnya yang bermanfaat ke depannya. Kali ini saya akan mencoba share ilmu, yaitu belajar HECRAS dari nol, karena teman-teman sebelumnya sudah belajar juga dari video saya yang sebelumnya, dari part 1 cara menghitung debit, menghitung luas catchment area, lalu menghitung curah hujannya sampai nanti dapat debitnya, lalu debitnya divalidasi. Kalau ingin memulai bisa mulai dari nol, itu untuk awalnya ya. Jadi sebelum bisa lanjut ke HECRAS ini, untuk memahaminya coba ulang nonton dari part 1 ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan juga pahala untuk orang tua saya. Kita memulai dulu belajar HECRAS dari nol, yaitu aplikasi di bidang hidrologi, yang mana aplikasi ini memudahkan kita dalam memodelkan suatu pemodelan dari sungai atau hal lainnya. Pertama, mana cara mendownloadnya? Nanti kita lanjut ke penjelasannya ya. Buka Google Chrome, new tab, lalu ketik HECRAS, download. Lalu pilih pilihan yang paling atas, lalu ditunggu sebentar. Di sini saya menyarankan ada 2 HECRAS yang perlu teman download. Kenapa demikian? Kalau untuk yang versi 61 jangan dulu, karena ini mungkin masih beta atau masih yang baru. Wallahu a'lam, saya kurang tahu, karena ukurannya lebih kecil dari versi sebelumnya gitu. Jadi saran untuk teman-teman bagi yang ingin belajar HECRAS, downloadlah versi 6 sama versi 5.07, karena ukurannya juga besar, jadi fiturnya lebih lengkap dibanding yang versi yang baru keluar sebelumnya. Kenapa 2? Pertama, karena kadang dalam memodelkan tuh dia terjadi bug atau error. Jadi di sisi lain dari versi sebelumnya terkadang melengkapi dari pemodelan di versi HECRAS yang versi satu laginya gitu. Bagaimana cara mendownloadnya? Cukup diklik saja tombol download, lalu tunggu. Begitu juga yang 5.07. Nah, setelah download, mari kita lanjut ke pembahasan HECRAS itu sendiri. Pertama yang perlu kita tahu, ada yang namanya daerah aliran sungai, yang mana daerah aliran sungai itu dibatasi oleh daerah tertinggi. Misalnya di sini nih, sisi kiri ini daerah tertinggi. Jadi ketika hujan turun, air mengumpul dari sisi tertinggi kiri dan kanan, lalu mengumpul dan bertemunya di sungai dari hulu ke hilir. Nah, yang HECRAS itu sendiri adalah aplikasi untuk memodelkan sungai ini dari hulu ke hilir tergantung data kita, yang mana sungai itu terdiri dari ada as sungai, ada sisi tepi kanan sungai dan tepi kiri sungai. Misalnya contoh dalam HECRAS itu kita sering menyebutnya potongan melintang atau cross. Jadi kita butuh data ini. Berikutnya yaitu profil memanjang, yang mana dari sini bisa kita lihat kalau potongan melintang itu ketika kita memotong gambar ini menghadap ke sana, potongan AA seperti ini bentuk potongan sungainya. Ini muka air banjirnya, muka air normalnya, ini rumah, dan ini penampang sungai. Nah, berikutnya yaitu potongan memanjang sungai, yang mana potongan memanjang sungai ini dia terbentuk dari sumbu X dan Y. Yang ini garis biru ini adalah muka air, yang sisi atas ini adalah tepi sungai. Nih seperti ini penjelasannya, tepi kiri sungai, tepi kanan sungai. Selanjutnya dari profil itu ada yang ke berikutnya, yaitu tepi kiri kanan sungai. Nah, dan ini adalah dasar sungai. Ini tergantung dari penjelasan dari setiap AutoCAD nantinya. Dan ini adalah istilah-istilahnya seperti yang tadi. Kalau potongan melintang biasa disebut cross, kalau potongan manjang biasa disebut potongan long atau
potongan memanjang. Dan untuk keterangannya yaitu X itu adalah stasiun atau STA atau jarak dari sumbu 0. Kalau yang Y adalah ketinggian dari elevasi 0 atau tergantung dari elevasi datanya. Elevasi 0 itu adalah elevasi yang diukur dari muka air laut, yang disebut juga dalam istilahnya yaitu elevasi atau Z atau ketinggian. Sekian untuk penjabaran dari dasar dari HECRAS itu sendiri dalam memahami konsepnya. Selanjutnya yaitu XYZ perspektif. XYZ perspektif salah satu contoh pemodelan di suatu sungai di Palembang, yang mana ada 2 jembatan, pemodelan kondisi jembatan pertama dan jembatan baru yang sudah dibangun. Selanjutnya yaitu analisa drainase. Jadi dalam HECRAS itu fungsinya salah satunya yaitu analisa drainase, yang mana aplikasi untuk pemodelannya bisa menggunakan HECRAS, SWMM. Itu untuk lebih telitinya, biasanya orang lebih sering ke SWMM tergantung pengolahan kita. EPANET ini lebih ke pemipaan, WaterCat itu lebih ke pemipaan juga, dan masih banyak lagi aplikasi lainnya. Untuk drainase itu biasanya dalam kerja atau tugas kuliah, biasanya itu kita menganalisa yang namanya elevasi muka air dari perencanaan box culvert atau sirkular atau gorong-gorong dalam istilah kita, atau banda ya, kayak saluran kecil itu. Nah misalnya kalau di tol kita kan merencanakannya kan seperti ini tuh. Ini yang disebut profil memanjang. Ini kalau di tol potongan melintangnya. Jadi yang kita fokus tuh pada hidrologi itu, misalnya sudah dibangun desain dari box culvert yang ada pada gambar ini, lalu kita modelkan. Setelah kita hitung muka airnya dari perhitungan debit, apakah oke, maka bisa lanjut ke perhitungan berikutnya. Atau bisa dibilang perhitungan kita oke dan desain kita masuk akal untuk perencanaan bangunan tersebut. Selanjutnya fungsi dari HECRAS itu yaitu analisa key teoritis terhadap key lapangan. Teman-teman sudah belajar juga sebelumnya, yaitu validasi debit banjir versi warga terhadap key lapangan menggunakan analisa hitungan manual, dan itu manual kan. Nah, dan sekarang kita bisa menghitungnya menggunakan HECRAS. Jadi misalnya sebagai contoh, ini ada tabel rekap metode debit banjir Nakayasu, yang mana setelah kita input debit kita pada satu pemodelan sungai dan jembatan, itu hasilnya mendekati dari informasi warga. Kata warga misalnya airnya setinggi di bawah dari sini, garis ini, file cap ini di bawah file cap, sedangkan perhitungan kita mendekati dari perkataan warga. Artinya metode kita pendekatan empiris itu mendekati dari apa yang disampaikan oleh warga sebagai data lapangan, dan hasilnya data kita betul, perhitungan kita mudah-mudahan benar, dan bisa dilanjutkan ke perencanaan berikutnya. Nah selanjutnya ini adalah yang akan teman-teman bikin juga nantinya seperti yang sebelumnya. Kalau yang sekarang ini yaitu profil melintang, yang mana bisa teman lihat ini adalah potongan dari suatu sungai, yang mana nampak kita setelah dimodelkan kiranya terjadi banjir sedikit di sini, sekitar beberapa senti. Nah kira-kira seperti itu. Selanjutnya yaitu ada nanti hasilnya profil memanjang dari pemodelan HECRAS. Contohnya ini ada 2 jembatan yang sudah dimodelkan pada suatu sungai, bagaimana tampak alirannya, apakah terjadi loncatan hidrolik atau sifat-sifat hidrolika air lainnya. Nah selanjutnya HECRAS ini bisa juga untuk analisa sudetan. Misalnya untuk tugas akhir ya. Misalnya dalam penjabarannya yaitu ini ada sungai, yang biru ini sungai, yang mana ketika sungai ini biasanya sudetan itu terjadi pada bengkolan sungai. Nah di sungai ini ketika terjadi bengkolan biasanya itu kadang ada beberapa titik tertentu pada suatu daerah terjadi banjir. Nah ketika terjadi banjir pada hulu ini berarti daerah sini penelitiannya kan. Maka dalam perencanaan biasanya ketika kita tanya-tanya juga proyek atau perencanaan ke balai atau suatu lembaga, direncanakanlah sudetan pada daerah ini, maka kita minta datanya. Nah fungsinya ketika sudetan itu dibentuk atau direncanakan,
fungsinya adalah untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang seperti ditandai oleh garis merah tersebut. Ini daerah banjir misalnya kan. Nanti setelah sudetan nanti airnya akan surut. Untuk lebih jelasnya nih, pada kondisi 1 itu sebelum sudetan bisa jadi daerah sini memang terjadi banjir. Bisa jadi karena penampang atau bentuk sungainya atau lebar sungai terlalu kecil atau bagaimana sehingga terjadi banjir di sini setelah dimodelkan. Lalu setelah adanya perencanaan sudetan, dibikin sungai baru lurus di sini sehingga kondisi kedua sudah sudetan, banjirnya tidak terjadi lagi dan rumah warga pun aman dari banjir. Selanjutnya fungsi Heckrush bisa juga kita memodelkan check dam. Ini maaf gambarnya agak miring. Misalnya suatu daerah itu check damnya perlu kita analisa. Misalnya kondisi dia sebelum penuh atau bagaimana. Contohnya ini tampak XYZ perspektifnya. Dari hulu ada 3 check dam sampai hilir. Nah, dan ini pemodelannya, bentuknya, ini profil melintangnya salah satunya. Bisa juga teman untuk menganalisa nanti check dam atau sabodam atau bendung dan lain-lain. Berikutnya yaitu fungsi Heckrush adalah analisa sedimentasi di hilir atau hulu sungai, atau misalnya dalam suatu perencanaan. Sebagai contoh, misalnya analisa sedimentasi itu di hilir dekat laut. Misalnya nanti kita dapat hasilnya di hilir itu terjadi volume sedimen sekian, atau misalnya berikut profil melintangnya terjadi sedimentasi pada dasar sungai, atau juga terjadi gerusan dan lain-lain, atau sedimentasi. Dan itu bisa dimodelkan di Heckrush dan bisa dilanjutkan ke perencanaan berikutnya untuk antisipasi dari sedimentasi tersebut. Nah, dan ini bisa kalau TA-nya validasi hitungan manual terhadap aplikasi. Selanjutnya yaitu analisa kolam retensi, di mana Heckrush ini bisa memodelkan kolam retensi juga. Misalnya pada suatu daerah teman-teman misalnya sering terjadi banjir, atau misalnya dulu pernah ada kolam retensi untuk antisipasi banjir, maka Heckrush juga bisa memodelkan seperti ini. Kalau ini secara gambaran kasar saja untuk memahami, tapi saya nggak ada gambar pemodelan Heckrush-nya. Ini mungkin SketchUp mungkin. Nah, Heckrush juga bisa memodelkan seperti ini. Misalnya tugas akhir teman-teman perencanaan kolam retensi untuk mengantisipasi banjir di suatu daerah. Oke. Selanjutnya Heckrush itu juga bisa melakukan yang namanya pemodelan arah aliran atau secara vektor. Misalnya seperti ini. Misalnya adalah di suatu sungai bisa kita menampakkan arah aliran vektornya. Bagaimana sih aliran itu bergerak secara sifat hidrolikanya gitu. Misalnya di tikungan apakah terjadi percepatan aliran, atau misalnya di suatu penyempitan sungai misalnya seperti ini, atau pertemuan sungai sehingga terjadi perubahan kecepatan aliran yang kencang. Nah, kira-kira seperti itu untuk pemodelan di Heckrush terhadap arah aliran di sungai. Selanjutnya Heckrush bisa melakukan analisa sedimentasi dari tampak atas ya, dari denah. Sedimentasi bisa dilakukan oleh Heckrush, gerusan juga, kecepatan aliran, vektornya, misalnya arah alirannya kemana saja. Misalnya mengarah ke dinding sungai, apakah perlu antisipasi, atau misalnya dalam pemodelan tersebut kita modelkan pilar-pilar jembatan yang di tengah ini sehingga nampak arah aliran itu kemana. Misalnya kalau biru dia kecepatannya melambat, kalau kuning dia alirannya meningkat kecepatannya gitu. Dan hal itu bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dosen untuk meyakinkan dari analisa kita dari Heckrush tersebut. Selanjutnya yaitu analisa gerusan bisa juga dilakukan di Heckrush. Misalnya ini suatu jembatan, ini abutmennya, misalnya kalau ada abutmen di sini, ini pilarnya. Nah, ini salah satu bentuk model dari analisa gerusan di Heckrush dan salah satu referensi bentuk gerusannya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Analisa gerusan pada jembatan cantilever yang mana pondasinya mampu membuat gerusan, dan setiap bangunan yang terletak atau berada pada sungai itu berpotensi
adanya gerusan, maka itu perlu dianalisa juga gitu. Dan di Hekras bisa dianalisa, ada yang namanya gerusan lokal atau gerusan pada pilar jembatan, dan lain-lain. Kan install Hekrasnya sudah selesai, bisa teman klik kanan saja show in folder. Kalau misalnya sudah selesai ya, klik kanan show in folder. Cara installnya sederhana saja, klik 2 kali lalu tunggu beberapa saat, lalu klik yes, lalu tunggu sebentar. Boleh versi 5 dahulu baru versi 6, atau boleh versi 6 dahulu baru versi 5. Tidak ada masalah dalam installnya untuk prosesnya. Teman tunggu, lalu klik next, lalu dicentang, lalu next, lalu klik centang supaya bisa muncul di desktop teman-teman nantinya install. Lalu bisa teman tunggu. Nah, sembari menunggu, teman bisa juga klik 2 kali yang versi yang satu lagi, versi sebelumnya 5.07 lalu di yes kan. Oh ya, perlu diketahui juga dalam menginstal Hekras itu teman tidak perlu panik, maksudnya tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Jangan khawatir, karena syarat untuk menginstal aplikasi hidrologi itu rata-rata tidak begitu membutuhkan laptop yang spesifikasi tinggi. Cukup laptop yang ya minimal RAM 2 GB lah gitu, minimal ya. Kalau bisa 4 GB nggak apa-apa juga gitu. Jadi ini adalah aplikasi yang ringan dan dia bisa menyesuaikan dengan kemampuan laptop yang teman miliki. Sudah selesai, lalu di finish. Lanjut juga yang versi 5.07, centang sama seperti tadi, centang supaya muncul di desktop, lalu diinstal. Oke, sudah selesai. Lalu bisa teman buka aplikasinya. Kalau saya biasanya karena terlalu ramai aplikasinya, jadi saya pindahkan ke bawah. Nah, setelah selesai, lalu saya pilih ke pintu taskbar. Tujuannya untuk memindahkan ke bawah ini. Oke. Ini saya bersihkan lagi. Saya tutup lagi. Jadi teman-teman bisa mulai dulu. Kita memulai cara membuka atau cara memakai aplikasi Hekras. Pertama yaitu teman buka salah satu, nggak masalah. Setelah muncul ini, lalu teman centang ini next, lalu yes, okekan saja karena dia akan menginstal database datanya tibanya. Install example, lalu teman-teman tunggu. Sekarang kita belajar untuk mengatur dari settingan Hekras itu sendiri. Pertama, pilih setting atau option, lalu pilih unit system. Tujuannya untuk mengubah ke satuan metrik. Mengapa metrik? Karena jika teman biasa memakai inch atau satuan Amerika, maka pakai yang US. Tapi kalau kita di Indonesia biasanya memakai satuan metric system. Lalu pilih set supaya tidak berubah-ubah lagi settingannya. Oke, lalu di yes kan saja. Jika teman-teman bermasalah nantinya dalam pemodelan, jangan lupa setting tanda titik koma, karena itu akan membuat teman-teman bingung. Langkahnya yaitu klik kanan sudut ini, pilih adjust time, lalu pilih sudut kanan date time, lalu pilih sudut kanan lagi, lalu pilih region, lalu pilih additional setting, lalu teman pilih di sini titik. Kalau sebelumnya koma, ubah ke titik. Oke, kalau sudah oke titik, lalu okekan saja, okekan. Baiklah, kita bisa lanjut ke video berikutnya nanti, yaitu belajar memodelkan Hekras seperti ini. Untuk fitur-fiturnya nanti kita belajar di video berikutnya. Terima kasih, maaf apabila ada salah kata. Kalau ada yang ragu tanya saja. Jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.